warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis dengan mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Basis yang terdapat pada landasan teori adalah sebuah ungkapan yang relevan dan berfungsi untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diperiksa, sehingga terdapat perumusan masalah dalam bentuk atau hipotesis penciptaan instrumen penelitian. Dalam landasan teori, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, nama penulis teori. Yang kedua, tahun dan tempat pertama. Yang ketiga, deskripsi ilmiah teori. Yang keempat, relevansi teori untuk teori supaya dapat mencapai tujuan atau sasaran dengan penelitian. Terdapat 3 tingkatan menurut Newman tahun 2003. Yang pertama, teori tingkat mikro adalah ruang yang kecil dalam waktu dan tempat yang berurutan sebagai konsep yang bersifat tidak abstrak. Yang kedua, teori tingkat meso adalah sebuah ruang yang dapat mengukur teori yang menghubungkan tingkat mikro dan makro dalam tingkat mendasar. Yang ketiga, teori tingkat makro adalah sebuah pernyataan bahwa tingkatan operasional lebih besar dari jumlah total dengan sistem gerakan sosial. Dalam kaitannya, sebuah kegiatan penelitian dengan kegunaan dari landasan teori dapat dibagi menjadi 3 bagian diantaranya. Yang pertama, klarifikasi dan pertajam terhadap ruang lingkup atau konstruk dalam bentuk variabel yang akan diperiksa. Yang kedua, sebagai prediksi atau panduan dengan menemukan sebuah fakta yang sangat penting untuk merumuskan hipotesis dan mengatur alat penelitian yang didasari dengan diprediksi. Yang ketiga, sebagai kontrol, hal ini dapat digunakan untuk membahas hasil penelitian dengan membuat saran untuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam kerangka berpikir terdapat macam-macam kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, kerangka operasional. Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut, serta menjelaskan hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. Yang ketiga, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir.
Ciri-ciri dari kerangka berpikir diantaranya dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Kerangka ini dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Ditunjukkan untuk memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukurannya dapat dirinci secara relevan. Di dalam kerangka berpikir harus menerangkan, yang pertama, mengapa peneliti ini dilakukan, yang kedua, bagaimana proses penelitian ini dilakukan, yang ketiga, apa yang akan diperoleh dari melakukan penelitian tersebut, yang keempat, untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah langkah dalam sebuah penelitian setelah meletakkan dasar-dasar teori dengan kerangka teori hipotesis sendiri, berasal dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Ada beberapa pengertian hipotesis. Yang pertama, menurut Hadi Sabari Yunus tahun 2010, halaman 243, hipotesis adalah pernyataan yang lewat tentang fakta yang diamati. Sementara itu, menurut Sugiono tahun 2011, halaman 64, mengatakan bahwa hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah dengan penelitian. Pendapat lain tentang hipotesis menurut Iqbal Hasan tahun 2004, halaman 13, bahwa hipotesis adalah kalimat yang masih sementara dan masih perlu diuji kebenarannya. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Setiap orang bisa membuat hipotesis, entah hipotesis dalam penelitian maupun hipotesis untuk hal-hal yang lebih sederhana dalam berbagai gejala di kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik. Menurut Najir, setidaknya ada 6 ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan, yang kedua, harus sesuai dengan fakta, yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, yang keempat, harus dapat diuji, yang kelima, harus sederhana, yang keenam, harus bisa menerangkan. Perumusan hipotesis. Untuk menghasilkan sebuah hipotesis, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Dengan langkah dan cara yang benar, hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan pada sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasar hipotesis. Berbeda dengan asumsi, hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalkan yang pertama memperoleh dari sumber aslinya, yang kedua fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli, yang ketiga fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak reasoning atau penalaran abstrak. Yang ketiga dari sumber lain, yakni yang pertama kebudayaan, di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, dua ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, yang ketiga analogi, yang keempat reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman.
yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.